Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tiang Gunung. Oke, kembali lagi bersama saya Ari, host Tiang Gunung. Kali ini saya sendiri yang akan bercerita tentang pengalaman spiritual saya. Langsung saja, cerita horor dimulai. Oke guys, cerita berawal di tahun 2016 ketika saya masih menjalani pendidikan itu mungkin pendidikan SMA guys ya. Saya pernah mengalami kejadian spiritual itu ketika saya penasaran dengan namanya ilmu gaib atau ilmu spiritual. Kemudian saya tuh tanya-tanya sama teman-teman saya, di mana ya kira-kira ada guru spiritual yang bisa mengajarkan kita tentang ilmu gaib atau ilmu spiritual. Dan kebetulan ada salah satu teman saya sendiri waktu itu bilang ke saya, "Aku eneng bro, yang daerah Gunung Kidul, di daerah gak akan saya sebutkan nama tempatnya, coba Paranono, jenenge Mbah Gunung katanya, wongnya sakti Mandaguna katanya." Oke, sakti Mandaguna. Terus saya penasaran, oh apa iya nih, jangan-jangan cuma bohongan atau gimana. Ternyata saya diam-diam menelusuri teman-teman. Terus singkat cerita, saya telusuri itu rumahnya Mbak Gunung itu yang di dekat Gunung Kidul. Saya tanya kesana kemari, ternyata emang ada guys, yang namanya Mbak Gunung. Nah, Mbak Gunung ini emang tokoh spiritual yang sangat sakti atau familiar di masanya ya guys ya. Waktu tahun 2016 saya datang ke beliau, saya tanya ke tempat beliau, saya ketemu rumahnya. Ternyata rumahnya jauh dari pemukiman warga, tepatnya di pinggir pantai, bukan pantai, pinggir sungai, kayak pinggir sungai gitu, pinggir sungai terpencil. Terus kondisi rumahnya tuh kayak udah nggak layak huni gitu guys, kayak udah kayak gubuk reot gitu. Tapi tempatnya cukup serem sih menurut saya. Langsung saja saya tanya sama kakek-kakek di situ. Saya ketemu kakek di sawah ya. Saya tanya, "Mbah, dalamnya Mbah Gunungnya pun tinggi." Dalam bahasa Indonesianya, "Mbah, rumahnya Mbah Gunung mana ya?" gitu. "Oh kono kae Mas, sampai menurut dalan cilik iki wae meneng kali, kuane gubuk cilik sampai mandek ning kono." Jadi maksudnya lurus aja terus ke arah sungai, ntar ketemu gubuk kecil, ya disitulah rumahnya. Oke, saya langsung ke situ, langsung aja saya permisi ya. Namanya saya juga agamanya Islam kan, saya bilang assalamualaikum gitu. Saya bilang lagi assalamualaikum Mbah, nggak ada respon, nggak ada tanggapan kan. Terus tiba-tiba ada yang datang, dulu sambil teriak, "Sopo kuwi?" gitu. "Kula Mbah." "Oh, ada apa rene? Rasa apa kowe?" Maksudnya, "Ngapain kamu kesini? Sama siapa?" "Saya sendiri Mbah." "Ada perlu apa?" "Aku meh arep dolan Mbah." "Kan aku mau main sini aja Mbah," gitu, silaturahmi gitu kan. "Wes nene ling iku jagonge kene nang opo?"
perlu mau apa gitu. Terus ditanya sama Mbah Gunung itu kan, saya jawabnya enggak bah, saya tuh kesini mau main sama silaturahmi, kemudian saya tuh cuma pengen tahu bah, apa bener bah ini sakti mandraguna bah gitu kan. Maksudnya apa le? Gitu kan, sambil ada teriak gitu guys, maksudnya apa le? Bukan maksud apa pun bah, cuma saya mau tanya gitu kan. Seperti takon bah, kenapa sampai sakit spiritual atau sakit ilmu kayak bah? Pokoknya takon-takon kono. Emang gue umurmu sepiro? Tahun-tahun yang ngono kuwi. Wis sak sekolah wis tahun yang ngono kuwi. Wis sinau sing bener gitu. Mbah Gunung bilang begitu, katanya. Rasa takon-takon, enggak usah tanya-tanya. Kamu tuh masih pelajar. Jadi enggak usah berani tanya di sini gitu. Terus tapi saya masih penasaran. Mbah, aku tuh pengen jadi muridmu, Mbah. Aku pengen mau guru, Mbah. Aku pengen berguru jadi muridmu, Mbah. Aku pengen ngerti jenis ilmu gaib kamu tau, Mbah. Terus Mbah Gunung diem guys, dia nggak jawab apa-apa tuh, diem, beliau tuh diem gitu. Oh, nak karo tenanan dadi muridku, ya wis, kaksain kue turun aku, gelem apa ora. Maksudnya Mbah Gunung tuh, kalau kamu jadi muridku, mau nggak tidur sini, nginep sini gitu. Akhirnya saya mau kan, saya penasaran kan, saya ikut mau, terus kemudian langsung aja tuh saya nggak banyak basa-basi, saya nginep di situ, tidur di situ. Nah, sampai hampir maghrib tuh ya, hampir maghrib kan saya datang siang ya, hampir maghrib tuh saya tuh ngobrol-ngobrol banyak lah, ngomongin tentang spiritual, ngomongin tentang gaib lah gitu. Itu pikiran saya tuh kayak apa iya, apa ya mungkin, apa ya benar ada gitu, terus saya itu berada terus dalam hati. Tapi rasa perasaan itu terjawab ketika waktu maghrib menjelang asar. Saya pamit, Mbah, saya mau sholat dulu, Mbah. Mbahnya bilang, ini kini orang sholat, ini kini orang gak ada sholat. Waduh, saya kan diam aja. Waduh, ini orang sholat, gimana maksudnya? Saya kan songkok, udah gak ada sholat aja. Nah, kalau sholat email aku, ini kini orang sholat caranya, tapi ini topo. Wah, nak jadi muridku, ini topo, ngelakoni kayak aku. Nah, aku pengen ngerti apa jenis gaib demit, apa ilmu, apa hitam melu aku tak warai ngasih iso gara gue mampu apa orang, maksudnya ayo ikut aku, kalau kamu mampu kamu bisa mampu apa enggak ngelakuin ini gitu, karena kan sulit gitu katanya. Terus aku ikutin tuh, aku diajak ke pinggir sungai itu teman-teman, diajak di pinggir sungai, kemudian aku suruh buka baju, suruh mandi lah ini, suruh mandi itu habis maghrib itu kan, suruh mandi. Saya tuh kayak iya aja, mau aja saya mandi situ, mandi terus mau apa ya, mau ganti baju tuh nggak boleh, saya langsung mandi situ terus berendam selama 1 jam gitu. Tapi ditinggal itu, saya ditinggal sendirian. Waduh, ini gimana tinggal sendiri, pokoknya itu kayak takutnya ular atau hewan itu loh guys. Kalau hantu kan saya belum pernah melihat hantu atau itu, belum pernah. Akhirnya saya berendam di situ selama 1 jam. Saya ditinggal sendirian itu. Yang kurasa pertama itu mah dingin guys, dingin terus ya, namanya berendam di air kan kayak dingin, tiba-tiba tuh setelah dinginnya tuh bentar lama tuh panas, jadi kayak air tuh biasa aja rasanya gitu. Akhirnya ada suara dari kejauhan tuh dengar suara adzan gitu kan, ya dengar suara adzan. Akhirnya Mbah Gunung tuh datang, entah sih melaku nih mangan sih. Saya suruh mentas, saya suruh berangkat dari air, saya suruh ke tepian kan, terus ganti baju gitu, terus diajak makan-makan ke gubuknya, ke rumahnya. Nah, makan-makan situ tuh saya biasa aja, namanya juga makan ya, sama juga lapar juga. Saya dikasih makan itu kayak nasi berkat, kalau orang saya bilang tuh nasi berkat gitu. Tahu kan nasi berkat? Ya gitulah nasi berkat. Nah, saya makan biasa gini-gini. Terus banyak bilang, kok bunyi aja turu, kok jam 10 tekan jam 1 tirakatan laraku. Maksudnya saya mau diajak kayak tirakatan dalam bahasa Indonesia tuh kayak apa ya, kayak meditasi gitu ya, bisa dibilang gitu. Akhirnya bener jam 10 itu saya bertidur, ada meditasi, sampai jam 11 itu saya suruh bacain mantra guys. Tapi yang saya aneh itu mantra itu juga masih sekitar
kayak lafalan ayat-ayat, maaf ya, ayat-ayat Al-Quran gitu, lafalnya itu masih cetar kayak gitu. Jadi kayak kemungkinan ilmu hitam tuh kayaknya kecil ya menurut saya. Tapi kembali lagi ketika saya mau sholat maghrib kalau saya nggak boleh, itu kenapa gitu. Padahal jelas lafal itu lafal seputar lafal Al-Quran, masih ayat Al-Quran gitu. Tapi nggak masalah, namanya saya juga masih remaja, masih penasaran, yang masih gede kan ya. Pas saya masih gede, oke, langsung aku hafalin tirakatan, sampai jam 10 setelah tirakatan sendiri. Nama itu dzikir gaib, guys. Dzikir gaib katanya. Dzikir gaib. Waktu hari pertama tuh saya tuh nggak ada apa-apa sih, belum merasakan apa-apa, perubahan apa, belum merasakan apa, masih biasa. Hari kedua, hari ketiga masih sama, masih seperti tadi, masih suruh berendam setiap hari sampai isya, berendam terus, makan nasi berkat. Terus siangnya tuh semua kegiatan biasa, tidur, terus aku cuma diajak ke sawah, kan dia kan banyak kan punya ladang ya, ladang itu kayak ladang kecil gitu, nggak bisa produksi banyak tanaman, cuma kecil aja, adanya cuma buat mainan gitu. Saya diajak ke situ sampai 3 hari, akhirnya 4 hari pertama itu saya suruh puasa mutih namanya. Nah, puasa mutih itu saya lakuin setiap maghrib ketemu maghrib. Seharusnya kan kalau puasa kan maghrib waktu buka sahurnya kan subuh ya, terus bukanya maghrib. Kalau ini bukan, kalau ini sahurnya maghrib, bukanya juga maghrib, jadi mau maghrib ya. Lah, yang bikin enak itu puasa mutih itu cuma kita disuruh makan nasi putih 1 sama air gelas putih 1 gelas gitu kan. Itu buat seharian selama 7 hari katanya. Oke, saya lakuin sambil dikasih lafalan tuh kayak mantra gitu lah, mantranya itulah mantra yang ada. Buat apa coba, saya nggak tahu, cuma suruh inilah kamu lakuin aja, nggak sampai tanya gitu kan. Akhirnya selang berapa 7 hari gitu ada perubahan ya guys ya, ada perubahannya kayak panas, tubuh panas, tiba-tiba kayak dehidrasi, tiba-tiba kayak pusing, kayak panas lah gitu. Oke, menjalani panas gitu aku lakuin hafal gini, akhirnya 7 hari itu udah selesai. Nah, ketika waktu 7 hari itu jadi bener-bener puasa full, nggak boleh tidur terakhir. Alhamdulillah kayaknya aku lolos ke dalam itu tadi. Dan hatiku apalagi ya yang mau dikasih bahan gunung gitu kan. Kemudian setelah 7 hari itu saya diajak di pinggir sungai lagi, saya diambilin tuh kayak pisau gitu kan, pisau tajam gitu. Pisau tajam itu dia di rambut ini ya dikasih potong-potong ini, tapi nggak mempan. Saya tuh cuma suruh tahan nafas sama baca lafal yang sudah dipuasakan. Saya tahan nafas sama dipuasakan, saya tahan tuh. Gampang, langsung spontan tangannya Mbah Gunung itu ke lehernya guys, kayak gini, tangan gini. Saya biasa aja, kayak nggak ada apa-apa gitu. Saya lihat, kok nggak ada apa-apa gitu kan. Yang hatiku, wah ini apa yang dimaksud ilmu hitamnya ya gitu kan. Tapi saya nggak mikir jauh sampai yang penting saya bisa pulang kan, udah cukup gitu. Terus habis dites kayak gitu, saya tes ini suruh tutup mata. Saya ditanya, jenengmu sapa nek dalam hati? Sebut jenengmu. Maca donga iki. Doa katanya, padahal mantra itu. Maca mantra iki sambil merem, sebut jenengmu. Aku maca gitu. Tiba-tiba ada kayak angin tuh gede, muser gitu loh, di belakangku ada angin muser gitu. Kalau muser tuh angin tuh kayak di belakangku tuh aneh gitu. Nah itu sampai itu langsung aku biasa aja sih, kayak ada yang angin tuh kayak nabrak, tau gak nabrak, kayak masuk di dalam tubuh, shoot gitu, kayak wush gitu, kayak lewat aja gitu. Oke, kemudian setelah itu udah kan selesai itu, namanya itu apa itu, tes apa nggak tahu lah, selesai. Ya ketika habis dari sungai tadi tuh dibawa pulang kali ke gubuk, ketika tidur saya nggak boleh tidur pakai
celana dalam, cuma pakai sarung sama pakai baju hitam gitu. Katanya nanti jam 1 malam mau mau dites mau dites tentang kepekaan kepada makhluk gaib gitu katanya. Oke, saya urut aja lah gitu. Surut, jam 1 bangun, beneran tuh saya diajak ke sungai lagi, tutup mata lagi. Ketika tutup matanya, saya suruh buka guys. Tiba-tiba tuh saya buka pertama kali, itu apa tuh? Sosok kayak putih-putih gitu, putih-putih banyak guys, kayak pocong gitu ya, kayak pocong itu ada di batu, ada di dalam air, ada di atas pohon gitu kan. Kalau gak, tuh pocongnya beneran kayak pocong gede, jadi nggak full gitu aja, cuma setengah badan gitu, sampai itu pocongnya. Pocong ada yang merah-merah, itu apa yang di batu itu, ada yang merah, ada yang biru, warna-warna tuh banyak banget, nggak tahu. Sampai aku mau pingsan, kayak mau pusing, kayak ada yang kayak energi, kayak ada yang mau masuk gitu, ada yang mendorong, tapi kayak ada tubuhku tuh ada tamengnya gitu, nggak bakal bisa masuk gitu. Nah akhirnya itu kayak frustasi sendiri kan, kayak kaget, kayak kayak histeris lah namanya juga pertama lihat hantu kan. Jadi akhirnya aku udahan sampai hampir subuh tuh cuma tinggal sendiri, cuma lihat itu kayak itu hampir subuh. Akhirnya setelah subuh paginya saya pamitan pulang karena kan udah hampir seminggu lebih kan itu Mbak Gunung ini, takutnya kan saya dicariin sama nenek, karena kan saya dulu sama nenek saya. Terus saya pulang ke rumah, saya ikut rutinitas biasa lah, pulang ke rumah. Terus ditanya sama nenek, sekolah di Wele kok orang tau mulai ke Nindi, maksudnya kamu dari mana aja kok gak pernah pulang gitu. Saya bilang aja dari ke rumah temen nek gitu kan. Ya udah akhirnya memang gak curiga, karena kan saya juga termasuk anak yang kayak nakal ya dan ya nakal yang gitulah, nakal zaman dulu kan masih nakal nakalnya. Akhirnya singkat cerita tuh kayak tiba-tiba tuh gini, semenjak selang 1 minggu ya, ada orang juga, ada tetangga sih, tapi tetangga itu kayak tetangga beda kampung gitu, itu datang minta tolong, mas tolong tambah nono sedulurku mas, mau iki lorone iki aneh, mosok mering-mering dewi gini. Ya aku ya waduh, apa kuwi iso mbak, apa kuwi aku rasa nambani ngono apa ya, pokoknya aku percaya iso mas. Maksudnya dia bilangnya aku tuh percaya kamu tuh bisa mas, itu aneh kan. Akhirnya saya ya udahlah coba aja, namanya juga tertolongan, apa salahnya gitu. Saya ke rumahnya, ternyata dia tuh kayak kayak kesurupan tempat lain aneh lah, spontan tuh saya tuh kayak bisa bisa nerawang, spontan tuh bisa nerawang masa lalu dia, kayak ternyata dia tuh juga pernah belajar ilmu hitam tapi nggak ada gurunya, jadi kayak stres gitu, kayak ada yang ikutin dia tuh stres, nggak bisa nolak, jadi kayak kesukaan sendiri gitu. Ada itu di daerah sini, ada di tempat saya kampus sih ada namanya, tapi sekarang dia udah sembuh guys orangnya. Kalau lain kali lah orangnya saya ajak kesini yang aku cerita itu, namanya itu adalah inisialnya S gitu aja lah, besok saya ajak kesini. Nah akhirnya itu sembuh itu saya tuh kayak ada bisikan gaib gitu, kayak bisikan tatu, bisikan jin atau setan, saya juga tahu ya namanya, kan saya juga masih lemah agamanya kan. Bisikan kalau saya suruh ambil air sama daun apa namanya itu ya, daun kelor gitu kan, suruh ngambil air sama daun kelor itu, suruh minumin ke orang itu, sama tubuhnya itu suruh pakai lempar itu, suruh pukul-pukulin pakai daun kelor gitu kan. Akhirnya sembuh gitu kan, sebenarnya sembuh dia guys. Dia sembuh, tapi setelah dia sembuh tuh kayak hilang gitu loh, kayak itu pergi kemana nggak tahu, orangnya kemana, nggak ke rumah lagi, dia tuh kayak merantau gitu loh. Nah saya tuh sampai situ saya sembuh, saya bingung loh, kok saya tuh oke iso ya nambahnya ngomong, padahal aku kira ngerti caranya, tapi kok kenyataannya kok iso gitu kan. Itu masih dalam hati saya ya guys, saya belum cerita sama siapa itu.
Nah kemudian saya tuh yang kedua kalinya tuh ada kesurupan massal. Waktu itu tahun 2017 itu kesurupan massal di salah satu daerah masih sekitar sini sih guys, masih wilayah Patok sini kalau masih inget ya. Itu kesurupan massal itu SMP, masih anak SMP itu masih kesurupan massal itu. Saya masih ingat waktu itu di sebuah rest area gitu kan kesurupan massalnya. Nah itu tuh saya tuh waktu itu masih kerja di bengkel kerja, tiba-tiba pulang dari bengkel tuh jam 7 isa ya. Itu aku ditelepon sama saudaraku, halo Mas Ari, kowe endi? Tolong ki apa sedulurmu ki kaku-kaku ning rest area gitu mbak. Waduh kawan langsung kaku ngopo gitu. Terus akhirnya kawan penasaran loh. Oh iya mas tak untuk tak rono, gampang tak rono ya. Akhirnya aku kosong bengkel atau bengkelku, akhirnya aku langsung mulai wudhu dulu, wudhu langsung bablas yang rest area, langsung ke rest areanya. Dan ternyata di situ ada kegiatan api unggun anak SMA, anak SMP ya, kegiatan sekolah gitu, api unggun. Nah aku ke situ tuh belum ada tanda-tanda apa-apa guys, belum ada namanya kesurupan, belum ada. Cuma itu saudaraku itu yang masih kecil itu udah lemes ya, lemes pingsan gitu kan, hampir pingsan lah. Aku datang langsung bilang, Njol, namanya Penjol, ada orangnya. Njol, kalau Penjol, orang mas aku kurang ngerti mas, aku bukan apa ini mas. Njol, kan tahan nafasmu Njol, aja di perut nafasmu. Tapi sekali lagi ya teman-teman, itu semua tuh spontan dari pikiran saya tuh nggak pernah kepikiran tuh inilah itu nggak. Tiba-tiba spontannya di kuping aja, spontan aja, suruh ngelakuin ini spontan lah itu ya. Terus, iya mas, akhirnya aku pakai tenaga dalam tuh ya, tiba-tiba spontan dalam keluarin tuh. Nah waktu saya mau keluarin, si Penjol ini nafasnya tuh nggak kuat tahan nafasnya karena kan kecapean ya, tiba-tiba lepas nafasnya, gitu, masuk tuh kayak jin, masuk jin itu ya, itu namanya siluman katanya. Aku tanyain tuh siluman kera putih. Kalau masih ada yang ingat ya peristiwa ini, coba kalian komen di kolom komentar ya. Kalian tag nama kalian siapa, pernah sekolah di situ juga kan, kalian komen biar kalau ini emang cerita nyata gitu ya. Soal masalah itu akhirnya saya tanyain tuh silumannya tuh, maksudmu apa ini? Ternyata siluman kera. Dia ngakunya kera putih, ngakunya dia sih. Tapi kan jangan percaya sama jin ya kalau menurut pribadi saya, bukan pribadinya Mbah Gunung, bukan. Akhirnya silumannya ngomong guys, aku Rene di panganan. Nah aku orangnya orang bakal Rene ada di panganan. Ini aku orang terus kokene ini nggak salah kayak aku nek apa jenis prajuritku ora trimo gitu lah. Maksudnya aku kesini tuh karena dikasih makan gitu katanya kan, kata siluman itu. Aku mau keluar dari sini tapi jangan salahkan kalau prajurit itu nggak terima, nggak terima sama siapa. Akhirnya saya bilang, aku orang mengurus urusanmu, ada yang salah karo anak-anak ini bocah-bocah ini, aku juga ngapura nih, saya minta maaf gitu loh. Masalah umat tuh daripada kita obong gitu kan. Dia juga nggak tahu saya ngomong obong sih, maksudnya juga nggak tahu. Pokoknya apa yang saya lakukan tuh serba spontan ya. Akhirnya dia keluar nggak sampai dia keluar, akhirnya tuh selamatan di HP ibu itu meledak, apinya kabur gitu kan, meledak, kesurupan semua di situ tuh anak-anak itu, kesurupan semua guys, kesurupan semua. Dan disitulah sebenarnya itu masih sekitar kampung saya sendiri sih sebenarnya sih, masih di daerah sini Patok sini, masih kampung saya sendiri sih sebenarnya. Nah akhirnya itu udah spontan di situ. Kesurupan gitu kan. Akhirnya tetangga-tangga saya yang tadinya itu nggak tahu kalau saya tuh bisa kayak gitu, akhirnya dia tuh pada tahu gitu. Nah ini ada satu tuh keluarga tetangga saya tuh yang laki-laki gitu, yang angkatin yang kesurupan tuh, disuruh ini hari ditaruh di tempat-tempatku di sisi tuh, ini hari ada kesurupan itu kan. Wah aku sebenarnya juga kayak gitu, kayak apa namanya di film-film itu lah ini, kayak enak banget gitu loh, kayak
buangin jam-jam itu enak banget itu. Akhirnya sampai jam 7 sampai jam 12. Akhirnya selesai aku bantuin orang kesurupan tadi. Aku tuh disamperin guys sama gurunya itu, guru sekolah itu. Sampai, "Mas, Reno sih Mas." "Ngapa Pak?" Akhirnya jadi saya kan ya menghargai lah kan. "Ini Mas," aku dipanggil tuh di depan ibu-ibu itu. Padahal udah pada panik semuanya kan sih. Kan udah selesai kan sampai jam 12 tuh. Dipanggil, "Mas, matur nuwun Mas. Iki kira-kira iki tekan sekolah orang bisa kesurupan." Saya bilang aja, "Wah, nggak bakal Pak, percaya sama Allah," gitu kan. Padahal sebelumnya kan saya ini belajar spiritualnya kan sama praktisi itu kan guys, apa namanya, ilmu hitam kan. Tapi kayak nggak tahu kepribadian di situ ya, akhirnya cuma Allah Islam gitu. Pokoknya saya bilang, "Udah Pak, ini aman, nggak sampai sekolahan." Betul Mas, saya dikasih amplop tuh. Saya bilang, "Gak usah Pak, ini Pak, saya ikhlas datang sama, saya ingin nolongin aja, ikhlas sih lah, saya nolongin itu aja." Akhirnya saya nggak terima itu Mas, karena ya namanya juga tertolong ya kan. Nah, saya cerita jin yang siluman yang aku itu apa ya, aku usir waktu di kesurupan tuh Sunan Kera itu ikut pulang. Ternyata dia ikut pulang, itu ingin ikut saya guys, ingin katanya, "Aku orang melu kue." Gak, aku kan ngomong, "Oh jomel aku menungso kue jin, alamat dia beda. Nah gue melaku ya orang aku lihat rezeki. Tapi apa kue kuat melaku." Orang ngomong kayak gitu kayaknya, bilang kayak gitu loh. Akhirnya itu lewat mimpi datangnya tuh. Siluman Kera itu lewat mimpi, Siluman Kera putih namanya itu. Ya kayak biasalah, kayak di film-film lagi ya, kayak sok anoman gitu. Ada teman akhirnya kan saya gini, karena tekanan mental, apalagi kan tekanan psikis ya, dalam artian oke, mungkin secara segi spiritualnya saya dikasih kelebihan, entah itu kelebihan sengaja atau nggak sengaja, walau alam ya. Tapi kembali lagi kan saya hidup di masyarakat formal ya. Jadi ketika kita tuh hidup di sebuah masyarakat, apalagi di desa, ketika kita masih muda ya, bisa menolong itu tuh kesannya tuh kayak negatif lah gitu. Jadi saya mending udahlah, saya low profil aja. Jadi mending saya gak usah, saya simpan ini aja lah, saya simpan pengalaman dan ilmu saya cukup untuk saya dan keluarga saya sendiri aja gitu saya. Nah waktu itu saya memutuskan saya berhenti yang kayak gitu-gituan ya, berhenti kayak gitu-gitu. Akhirnya kembali lagi saya ke kehidupan formal biasa, kerja kayak cari temen kayak biasa-biasa. Tapi lebih tepatnya tetap saya gunain sih ilmu yang baik-baik, saya gunain. Kayak misalnya saya kerjaan, saya ada feeling kan ada, ketika kita tuh bertemu orang baru kan ada feeling nih, ini orangnya baik enggak kan ketahuan. Kelebihan itu ketika ada orang bohong kita pun tahu sih ya, itu nggak tahu tuh, kembali lagi ya walau alam ya, apa kepekaan itu tahu, kepekaan ini mau orang membuat salah, ini mau buat enggak, itu peka. Terus kayak ini kita lebih peka sama makhluk halus, kita tahu bahwa di sini ada makhluk halus yang mengganggu atau enggak, itu kita tahu. Saya tuh tahu, maka lebih ke diem aja, lebih ke oh yaudah ini hidup, ini dunia kalian, ini duniaku, kita hidup bersampingan aja dengan saling ganggu gitu. Tapi kadang jengkel, ada yang makhluk kayak itu suka iseng gangguin kan, ada kan ya, ada itu banyak gitu. Ya pokoknya itulah sekedar cerita dari saya. Mungkin kalau kalian tertarik lagi dengan cerita-ceritaku yang lainnya lagi, masih banyak perjalanan spiritual kayak gitu, jangan lupa ya guys, komen-komen di bawah ini, share lagi sebanyak-banyaknya video ini biar kalian suka, video ini berkembang. Ya kita dari ceritaku tadi kita ambil sisi positifnya aja ya guys ya, kita ambil hikmahnya aja, bahwasanya kita tuh tetap hidup percaya sama sang pencipta, Khalik Allah wa Jalla ya. Oke. Sisi negatifnya nggak usah dipakai guys, kayak
pergi ke dukun, pergi ke kiai, pergi ke spiritual, gak usah dipakai gitu. Itu mah pengalaman masa lalu. Kalau di sekarang gak usah. Kita lebih baik belajar aja lah, banyakin belajar, banyakin sholat, walaupun saya jarang sholat ya, banyakin berbuat baik lah ya. Lebih baik kita disakitin daripada kita menyakitin orang guys, itu aja sih sebenarnya pesan-pesan dari saya. Oke, saya selaku host sekaligus pemilik channel Tiang Gunung ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman kalian semua yang sudah menyupport channel kita. Terima kasih banyak ya guys ya. Jika teman-teman ada yang punya cerita tentang horor atau perjalanan spiritual lainnya, teman-teman bisa inbox di Facebook kita atau langsung komen aja bisa. Ingin cerita bilang aja, aku menceritakan masalah horor di sini, nggak apa-apa ya, cerita aja, bebas, ini mah bebas. Oke, gitu aja cerita dari saya. Sekian, sambung lain waktu, jaga kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Tiang Gunung.